Halo, selamat datang. Nama saya Edo Renaldo dan di video kali ini kita membahas tentang jaringan syaraf tiruan dengan memakai MATLAB. Kali ini saya sudah mendownload beberapa gambar yang kita akan pakai untuk hari ini. Tahap selanjutnya yaitu membuat tabel untuk training GST dengan memasukkan coding ini yang berfungsi untuk membaca gambar apel 1. Setelah membacanya, kita melakukan pengambilan RGB atau nilai rata-rata RGB, red, green, blue. RGB ini digunakan sebagai kata input GST. Setelah mendapatkan RGB, kita memasukkan ke dalam tabel latih dengan kode ini. Rata-rata RGB berada di dalam kolom 1. Kita double klik di data latih. Ini untuk data 1. Kemudian kita kembali untuk membuat apel 2. Sama dengan prosesnya tadi, namun sekarang kita ganti menjadi apel 2 dan kolom 1 menjadi kolom 2. Sekarang terlihat ada data di kolom 2. Lakukan proses ini untuk seluruh apel. Setelah selesai menginput data apel, kita sekarang input data mangga dan nanas. Sama seperti tadi, tinggal ganti nama gambarnya dan juga kolom yang dituju. Setelah selesai membuat tabel, untuk input data pelatihan, kita membangun tabel dengan nama target. Maksudnya, tabel target jika nilai RGB dimasukkan ke GST. Nilai R masuk ke sini, G masuk ke sini, B masuk ke sini. Dan ini untuk diproses di sini, di mana formula-formula fungsi aktivitas, kemudian bagian ini juga ada unsur aktivitas, dan akhirnya ini bagian outputnya. Jadi, kita masukkan nilai RGB adalah kolom 1, maka kita definisikan bahwa target adalah 100. Kolom juga masuk ke RGB dengan output 100 hingga kolom kelima. Pada kolom ke-6, karena bukan apel, maka outputnya berbeda, yaitu 010. Begitu juga dengan 7, 010 hingga 10. Pada kolom 11, karena bukan apel atau nanas, maka berbeda lagi. Berarti target outputnya 001 hingga kolom 15. Jika kolom 1 data latih dimasukkan, maka outputnya harus 100. Sama dengan kolom lainnya, harus mengikuti target output masing-masing kolom. Selanjutnya, kita membuat GST-nya. Yang pertama, membuat GST-nya seperti ini. Net1 merupakan nama variabel, newF adalah perintah dengan min-max yang diambil dari data latih, 45 maksudnya neuron, dan 3 merupakan outputnya. Logic transgp, init maksudnya inisialisasi net1, kemudian train param epoch 10.000. Maksudnya kolom 1 masuk dan outputnya keluar. Kolom 2 masuk, kolom 3 masuk, hingga kolom 15 masuk. Namanya satu epoch atau satu putaran. Jika tidak sesuai target, maka akan diputar lagi hingga sampai target atau batas 10.000 tercapai dan berhenti. Kemudian train param goal, maksudnya tingkat kesalahan. Jika tingkat kesalahannya hanya 0,1, berarti masih ada kemungkinan tingkat kesalahan yang besar, atau merupakan toleransi kesalahan dengan besar 0,1. Tick merupakan perhitungan waktu. Net 1, train net 1, data latih target. Waktu training sama dengan top, berarti jika sudah selesai training, maka waktu berhenti. Kita enter dan tunggu hasilnya, dan selesai. Bisa dilihat kalau performance-nya sudah tercapai. Kita ulangi lagi dan hasilnya akan lebih cepat dari sebelumnya. Kita lihat hasilnya. Dengan SIM net1 data latih, maksud kita uji data latih terlebih dahulu. Ini outputnya masih 0,9, belum 1.
Ini output kolom 1, jadi maksudnya kolom 1 dimasukkan dan outputnya keluar 0,9940, 0,0031, dan 0,0206. Bisa dibilang mencapai target, namun target kita adalah 100. Karena ini kurang, kita tambah toleransi kesalahannya agar lebih akurat. Kita mulai lagi supaya lebih cepat dan bedanya termasuk jauh waktu penyelesaiannya. Kemudian kita melihat hasilnya dan kita mencapai output yang kita inginkan di mana kita tulis tadi di tabel target. Jika ingin lebih akurat lagi, kita bisa menambah nolnya atau menambah neuronnya. Bagaimana jika pada data-data yang belum teruji? Kita pertama membuat tabel seperti tadi, mengganti nama menjadi gambar uji, apel uji 1, sesuai penamaan yang kita berikan dan juga tabel uji. Sesudah jadi tabel ujinya, dengan ada isi di kolom 1, lakukan hal yang sama dengan data yang belum diuji. Jika sudah selesai, kita simulasikan trainingnya. Dengan hal yang sama, namun data latih diganti menjadi tabel uji. Dapat dilihat sebagian besar berhasil, namun dengan kolom 1 yang masih terdapat kurang mencapai target. Ini merupakan apel uji 1. Bisa dilihat jika yang lain berhasil, mangga uji 1, nanas uji 1, mangga uji 2, nanas uji 2, dan apel lainnya. Kenapa apel uji 1 kurang dikenali? Apel uji 1 kurang dikenali karena banyaknya bagian background putih dibanding apelnya. Kita bisa membenarkan apel uji 1 dengan pertama membuat copy terlebih dahulu, lalu edit apel uji 1 supaya sama atau mirip dengan gambar apel yang lainnya. Setelah save, kita ekstrak lagi apel uji 1 dan bisa dilihat berubah angkanya. Sekarang kita coba lagi hasilnya. Apel uji 1 sekarang lebih dikenali dan kita kembali dengan semua buah yang kita uji dikenali dengan hampir output yang sama dengan target. Baiklah, terima kasih karena sudah mengikuti JST saya kali ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.